Kepala Cabang di Bank BUMN ini, pemirsa, Muhammad Ilham Pradipta. Kita segera terhubung dengan Komisioner dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Hairul Anam, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Hairul. Selamat sore, Pak kabar Mas Agung? Sehat. Terima kasih Mas Hairul. Sayang sekali nggak bisa datang langsung ke studio, tapi kita ngobrol secara virtual, nggak apa-apa, sama dekatnya ini. Pak Hairul, kuasa hukum tersangka penculikan kaca Bank BUMN ini kan mengungkap ada dugaan oknum aparat nih yang terlibat begitu dalam kasus ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, yang pertama-tama memang kami apresiasi ya, sudah ada 15 yang ditangkap ya. Nah, soal apakah ada salah satu anggota oknum aparat ya, aparat keamanan dalam konteks ini, saya juga dengar dan sedang didalami oleh kepolisian. Saya kira salah satu yang paling penting pendalaman ini adalah koordinasi dengan institusi di luar kepolisian tersebut. Nah, kami berharap memang oknum ini juga bisa diungkap secara terbuka dan transparan. Di mana peranannya, ya apakah satu orang ataukah lebih dari satu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat penjelasan dari Polda Metro, ada sekian klaster intelektual dan sebagainya, jadi sangat menarik untuk dikembangkan apakah kejadian ini kejadian pertama atau sudah sering kali. Apakah ini orang yang kerjaannya sendiri-sendiri atau berkomplot, sehingga kita bisa tahu apakah ini jaringan yang terus-menerus melakukan kejahatan serupa, cuman yang saat ini sampai ada kejahatan fisik ya, nyawa, apakah hanya perbankan sebelum-sebelumnya. Oleh karenanya penting untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai aktor intelektual itu. Apakah intelektual itu pengertiannya tahu merencanakan, ataukah intelektual ini juga memiliki kemampuan perbankan atau minimal IT, sehingga itu akan memperjelas motivasi kenapa kejahatan itu terjadi, gitu. Oke, tadi kami juga sempat live report begitu dengan tim lapangan yang saatnya ada di Polda Metro Jaya, sempat menanyakan apakah pemeriksaan hari ini juga salah satu yang sedang didalami ini soal dugaan keterlibatan aparat kepolisian, tapi belum ada jawaban pasti, tidak ada keterangan secara eksplisit dari pihak kepolisian. Ini sekarang kami coba konfirmasi ke Pak Hairul, apakah ini juga betul sedang didalami, ada keterlibatan anggota atau aparat begitu dalam temuan ini? Yang kami dengar sedang didalami dan sedang koordinator dengan institusi tersebut. Oleh karenanya kami berharap, karena ini konteks penegakan hukum, ya bisa kepolisian dengan institusi tertentu tersebut bisa berkoordinasi dan segera untuk mengumumkan siapa orangnya dan basisnya apa kejahatan itu. Dia di klaster yang mana. Oke, termasuk perannya juga ini masih belum bisa kita terka begitu ya Pak Hairul ya? Sebagai apa atau bagaimana? Informasi yang beredar sih sebenarnya peran-perannya sudah ya, makanya teman-teman Polda mengklaster itu untuk memudahkan sebenarnya, karena ini melibatkan orang banyak, masing-masing orang terlibat di level apa. Nah, kita tunggu aja pengumuman terkait aktor atau oknum institusi tersebut. Saya kira nggak akan lama ya, karena kan sudah banyak tertangkap ya. Ya, dan yang paling penting begini tantangannya. Ya, kalau awal-awal kan informasinya motif terkait kredit lah, apalah gitu. Saya kira dengan anatomi penjelasan peran-peran mulai dari intelektual, penculik dan sebagainya, terus orangnya begitu banyak, saya kira motifnya tidak hanya itu. Oke, apa yang Anda tengarai motifnya kalau begitu, Pak Hairul? Kalau insting saya sih ya, ini bukan soal kredit macet, tapi soal berhubungan dengan perbankan. Bisa jadi soal kemampuan IT perbankan, pengetahuan soal IT perbankan. Itulah, saya sih menduganya di situ. Kalau kredit macet nggak mungkin sebanyak ini orangnya. Sampai melibatkan belasan orang begitu ya. Dan tampaknya terstruktur kalau hanya karena urusan kredit. Jadi Anda melihat ini sesuatu yang lebih besar lagi begitu ketimbang hanya urusan kredit.
Saya kira Kompolnas sedang mendorong itu. Ya, jangan di awal ngomong ini soal kredit macet lah apalah, enggak. Aktor intelektual itu harus didefinisikan. Apa yang dimaksud aktor intelektual? Apakah dia memang punya kemampuan soal IT, ya, sehingga tahu soal rekening, misalnya tahu soal sistem perbankan. Nah, itu juga penting. Karena apa? Karena ini melibatkan orang banyak. Kalau kredit macet, misalnya atau urusan dengan kredit, nggak mungkin sebanyak ini. Dan nggak mungkin ada clustering seperti itu. Oke, karena jumlahnya juga banyak, bisa jadi uang yang dilibatkan juga banyak kan, perlu membayar dan segala macam kepada belasan orang ini, begitu? Kalau itu sih tergantung ya, tapi pembagian kerja, terus anatomi dari peristiwanya, itu menentukan apakah ini sekedar kredit macet. Kalau kredit macet kan tinggal, biasanya ya ada orang kredit macet ya bisa marah-marah. Cuman itu aja secara terbuka karena kreditnya macet dan sebagainya, mengupayakan supaya tidak macet dan sebagainya. Kredit fiktif juga begitu. Tapi kalau melihat anatomi ini, kelihatannya tidak soal itu motivasinya. Oleh karenanya kami mendorong, Kompolnas mendorong agar, pertanyaannya begini, lebih luas. Ada dua konteks. Konteks pertama adalah aktor intelektual itu apakah diterjemahkan juga mengetahui dan ahli dalam IT perbankan, tahu soal sistem perbankan, tahu soal rekening, transfer dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat dari jumlahnya, terus sebaran pelakunya, ya saya kira terus background dari berbagai pelakunya, ini juga penting untuk ditindaklanjuti. Apakah ini peristiwa pertama dan terakhir yang dilakukan oleh mereka ini, para pelaku ini, ataukah ini peristiwa sudah sering terjadi, kebetulan ini ketahuan dan mengakibatkan orang meninggal. Saya sedang dorong itu. Oke. Opsi kedua ini kemudian mengemuka atau premis kedua mengemuka karena Anda mungkin melihat ini begitu terstruktur gitu ya? Satu, memang terstruktur. Yang kedua ya, kalau ini berhubungan dengan kemampuan IT, ya ini memungkinkan ini tidak kejadian pertama kali. Oke, salah satu tersangka kita ketahui merupakan pengusaha bimbingan belajar dan bahkan ia juga adalah seorang motivator begitu ya. Dari kacamata Anda, Pak Hairul, seperti apa? Adakah pihak lain yang mungkin bisa jadi memang lebih punya power, punya kekuasaan yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini? Kalau saya sih bukan soal power dan kekuasaan, tapi ini soal keahlian. Apakah ada orang yang memiliki keahlian IT untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme IT di perbankan, soal rekening di perbankan, dan soal transferring di perbankan. Ini kan spesifik ini. Kalau memang kredit macet, ya kenapa harus kantor cabang, kenapa harus di situ, kenapa angkanya besar di situ. Kan ini kalau angkanya betul yang mau ditransaksikan misalnya 13M, itu kan harus cabang yang juga gede, yang mungkin duitnya juga besar, kan nggak mungkin cabang di wilayah yang jauh, yang transaksinya di bawah itu kan nggak mungkin. Sehingga memang harus dipahami, yaitu aktor intelektual itu apakah aktor yang memang mengetahui karakter perbankan, khususnya soal IT, soal kemampuan perbankan, dan soal rekening dan transferring. Oke, Pak Hairul, seandainya, ini hanya seandainya begitu, dugaan Anda jitu, ini soal IT, akankah kemudian petugas mengalami kendala atau kesulitan dalam membuka tabir misteri kasus ini, dalam mengungkap kasus ini? Harusnya sih enggak ya, karena kalau Polda Metro sudah mengklastering ada aktor intelektual, artinya sudah ada informasi yang didapat. Gitu. Jadi ini harusnya bisa cepat diungkap ya, kalau begitu? Iya, ini bisa segera diungkap, tidak hanya soal soal kredit-kreditan ya, tapi saya kira ini lebih luas dari soal itu. Oke, terakhir mungkin saran Anda terhadap penyidik yang menangani kasus ini seperti apa, Pak Hairul? Ya, pertama memang adanya indikasi atau dugaan aktor ya, oknum di luar institusi kepolisian
ya kami minta supaya segera koordinasi dan segera diumumkan bersama-sama, biar tidak ada hiruk-pikuk di publik. Karena saya yakin institusi tersebut juga memiliki komitmen tinggi untuk penegakan hukum. Karena kami punya beberapa pengalaman yang baik di situ. Nah, yang kedua, jangan berhenti soal kredit-kreditan, kembangkan soal IT, dan apakah ini bagian dari komplotan jejaring yang sering kali melakukan kejahatan perbankan, ya seperti ini, ataukah ya hanya ini pertama dan terakhir. Kok insting saya tidak pertama dan terakhir. Oke. Kita lihat nanti kita sambil kawal bersama begitu jalannya pemeriksaan atau pengungkapan kasus ini. Pak Hairul, terima kasih sudah berkenan luangkan waktu Anda bersama kami berdiskusi di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas, Pak Hairul. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, Muhammad Ilham